peserta didik kami, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap hati-hati dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab 3. Tapi sebelum itu, marilah kita menyerahkan kehidupan kita, diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari materi baru, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami hakikat dan teori kedaulatan. Kita masuk pada materi baru, yaitu hakikat kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulah. Artinya adalah kekuasaan tertinggi. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atas negaranya dalam mengatur negaranya sendiri. Ada seorang pakar yang bernama Bodin yang mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum dalam suatu negara. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Kedaulatan ini memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah asli. Asli di sini maksudnya adalah kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sifat yang kedua adalah permanen. Artinya adalah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Ketiga, yaitu tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagi kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, sifatnya itu adalah tidak terbatas. Artinya adalah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Selanjutnya, terdapat beberapa teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Yang ketiga teori kedaulatan hukum. Yang keempat teori kedaulatan negara. Dan yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Di dalam teori ini, penguasa atau raja mendapat kedaulatan atau mendapat kekuasaan itu dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan kekuasaan bagi raja. Selanjutnya, di dalam kedaulatan raja, yaitu kedaulatan yang kedua, ini sambungan dari kedaulatan Tuhan, yang dimana raja atau penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur rakyatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kedaulatan negara. Dalam kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Jadi itulah teori berdasarkan teori kedaulatan negara. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Dalam teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Dan teori kedaulatan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat memegang kekuasaan tertinggi yang memberi sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Di dalam hal ini, yang berdaulat adalah rakyat. Dialah yang memiliki kekuasaan tertinggi
atas negara, yang dimana adalah pemerintah atau kepala negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan amanat dari rakyat. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita akan menarik sebuah kesimpulan dari materi, hakikat, dan teori kedaulatan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara dalam mengatur negaranya sendiri. Yang kedua, sifat-sifat kedaulatan itu adalah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dan yang ketiga adalah teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Yang ketiga itu adalah teori kedaulatan negara. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita akan menarik sebuah kesimpulan dari materi, hakikat, dan teori kedaulatan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara dalam mengatur negaranya sendiri. Yang kedua, sifat-sifat kedaulatan itu adalah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dan yang ketiga adalah teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Yang ketiga itu adalah teori kedaulatan negara. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Mudah-mudahan materi yang dipaparkan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Dan selanjutnya nanti akan ada tugas yang akan saya kirim lewat WhatsApp. Dan kiranya kalian mengerjakannya dengan baik. Dan silahkan nanti mengirim jawabannya ke WA pribadi saya. Dan akhir kata, terima kasih. Yahobu.